Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sobat otomotif dimanapun berada. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya di Spot 65. Hari ini saya akan merakit mesin F1ZR CW full crude, dimana pada episode hari ini saya akan menyampaikan tentang kompresi dan rasio. Jadi teman-teman biar tahu ini sudah saya bongkar. Jadi yang perlu diperhatikan untuk pemasangan mesin di sini teman-teman, di dalam bongkar pasang. Yang pertama, jangan sampai keliru susunan rasionya ya, kirnya 1, 2 sampai 3, 4-nya jangan terbalik. Kemudian untuk menekan kompresi, secara teori kompresi pada mesin 2 tak itu ada 2 ya teman-teman. Di kompresi ruang bakar itu yang pertama. Di kompresi ruang bakar itu ada di sini teman-teman. Nah, ada di sini, ada di kop. Tapi yang tidak kalah penting ada kompresi di bawah ya, di sini. Di sini di saat terjadi proses pembakaran, bahan bakar yang masuk dari sini ini masuk ke ruang hampa di sini. Di sini ada udara, ada bahan bakar sehingga terjadi tekanan yang tinggi. Maka di sini di saat piston turun pada TMB, maka di sini terjadi kompresi, terjadi tekanan yang cukup kuat, sehingga di saat piston naik menjadi TMA ini terlempar ke atas, maka terjadi ledakan pada pembakaran di TMA, di kompresi pertama. Oleh karena itu, maka di ruang kompresi bawah ini teman-teman saya sarankan untuk diperhalus ya. Ini biasanya kan kulit jeruk, biasanya seperti kulit jeruk kasar. Ini sudah saya finishing, sudah saya rapikan. Saya berkasih batu hijau ya, diamplas dulu supaya licin dan mengkilap seperti ini. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian dicek pada laharnya ya, laharnya nih. Kalau terjadi kocak atau tidak gerak, ini dicek supaya diganti teman-teman, dua-duanya seperti di sini, supaya tidak terjadi kocak dan sebagainya. Langkah berikutnya untuk sebelum dipasang teman-teman perlu dipastikan adalah bandulnya ya, kruk asnya seperti ini. Ini sudah juga diperhatikan teman-teman. Nah di sini teman-teman kancingan di pen tang itu kan ada lubang. Saya sarankan untuk ditutup ya teman-teman. Kameranya ya, supaya jelas. Ditutup, dilas, jangan dikasih bolongan. Kemudian kalau teman-teman mau nambah daging di sini bisa ditempel menggunakan aluminium dan sebagainya. Bisa ditempel. Dan yang perlu diperhatikan di sini sepinya teman-teman. Lubang sepinya jangan sampai doer ya, jangan sampai rusak. Kemudian di sepi magnetnya juga di sini diperhatikan jangan sampai loer. Itu diperhatikan teman-teman ya.
Ini tinggal pasang, kalau perlu dibuat kinclong ininya teman-teman, supaya kompresi bawahnya bisa dapat. Nah, setelah masuk seperti ini teman-teman, enak dicek nanti. Kemudian untuk boringnya teman-teman, karena ini speknya dibuat GTX, maka saya pakai sistem model segitiga ya teman-teman. Ini sistemnya model segitiga. Ini ada yang tanya kenapa harus seperti itu mas. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini. Ntar teman-teman saya pasang ya. Nah, mungkin kelihatan ini. Nah, ini teman-teman, di saat blok kita pasang nih. Nah, ini kan ada membran teman-teman. Membran masuk di sini, ruang bakar. Kemudian masuk ke ruang kompresi bawah. Di sini diputar. Sehingga dalam proses pengaliran udara dan bahan bakar melalui transfer dan ruang bilas ini, di sini, itu tidak ada hambatan teman-teman, lancar. Tidak ada hambatan, lancar, sehingga mempermudah proses transportasi daripada bahan bakar dan udara. Intinya seperti itu, keuntungan daripada menggunakan model segitiga. Ada cara lain yang kadang-kadang teman-teman lakukan untuk menempel di sini. Jadi lekukan-lekukan ini ditempel dengan lem kapal, lem besi dan sebagainya, supaya lebih landai, tidak terlalu cekung seperti ini. Itu bisa juga teman-teman dilakukan. Cuman saya untuk tipe-tipe di spek GTX, motocross dan road race tidak menggunakan itu. Itu hanya saya pakai kalau menempel di sini hanya untuk drag ya, khusus untuk drag. Karena khawatir teman-teman, karena selengket apapun lem itu lama-lama, karena di sini adalah proses pemanasan yang cukup kuat dengan panas basah dan sebagainya, dikhawatirkan lama-lama akan lepas. Hingga jika ini sudah lemnya lepas, nanti khawatir mempengaruhi dan merusak sistem putaran, kena nanti pada shaker dan lain-lain. Itu ya teman-teman. Kemudian di rasio saya pakai 16, 27, kemudian 21, 18. Jadi kemudian pakai 36, 24 ya teman-teman. Jadi mari kita pasang dulu. Dan apabila ada yang belum jelas, mungkin teman-teman bisa komen di blog saya. Semampang saya lagi pagi hari ini banyak garapan ini. Kemudian ini teman-teman perlu diperhatikan untuk harus sebersih mungkin ya teman-teman ya. Nih. Jadi portingannya harus bagus ya, supaya bahan bakarnya itu lancar. Di sini portingannya. Keuntungan banyak ini untuk model segitiga teman-teman ya. Keuntungan model segitiga ini cukup mumpuni di medan off-road ya, di medan grass track. Jadi mampu menahan getaran dan menahan panas yang cukup
kuat, sehingga suplai bahan bakar juga lebih hemat teman-teman. Itu keuntungannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman lakukan di rumah, supaya apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.